Rudin Simanjuntak, bela Panji Gumilang, singgung soal penistaan. Kau pernah dengar Tuhan bicara? Semua orang itu mengatakan Panji Gumilang ini harus dihukum. Oh, kenapa harus dihukum? Begitu pertanyaan saya. Karena mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan manusia. Memangnya kalau perkataan manusia kenapa? Memangnya kau pernah dengar Tuhan berbicara atau Elohim berbicara? Ada juga di situ gudang pabrik disebut itu gudang senjata juga. Maka saya tadi pagi terus diam aja tanpa memotret atau tanpa memoto, diam-diam pergi ke sana gitu. Tidak ada saya temukan gudang senjata itu. Lalu saya mau mengambil kesimpulan, jangan-jangan masyarakat kita ini lebih senang yang hoax atau lebih senang menyebar informasi yang tidak benar. Masyarakat mengatakan kok belum ada penetapan tersangka dalam hal ini. Sementara kan banyak pendapat yang berseliweran lah begitu. Ya. Tentu sebagai orang yang pernah aktif di intelijen, kita tahu bahwa Pak Ponto sudah berbicara di beberapa media tentang hal ini. Sebenarnya apakah bisa dipastikan pihak kepolisian akan mendapatkan alasan kuat untuk menyatakan bahwa Panji Gumilang memang melakukan pelanggaran pidana, Pak? Nah, oke. Berbicara Panji Gumilang tentunya memang tidak terlepas dari NII ya. Jadi Al Zaitun ini dulu beberapa anggotanya kan ditangkap oleh Pak Susno Dwaji waktu itu kan. Iya, betul. Bahwa mereka tersangkut dengan NII. Itu tahun 99 kalau nggak salah, Pak. Setelah reformasi itu, Pak. Pak Susno ya. Iya. Setelah itu beberapa orangnya itu memang kita tahu ada yang masuk di dalam Al Zaitun. Makanya waktu saya itu 2012 saya bikin laporan bahwa Al Zaitun ini patut diamati terus-menerus karena ada beberapa anggotanya yang masuk yang terkait dengan NII yang ada di sana. Itu temuan Bais, Pak? Ya, dari Bais. Kami Bais temuan, sebenarnya bukan temuan kita kan selalu mengikuti. Pablo Benua menjadi salah satu yang hadir dalam acara peringatan Tahun Baru Hijriyah pada Rabu 19 Juli di Pondok Pesantren Al Zaitun. Momen itu pun diabadikan dalam tayangan YouTube di saluran Al Zaitun yang belakangan menjadi sorotan karena kontroversinya. Pablo Benua pun mengaku akan pasang badan untuk membela pondok pesantren yang didirikan oleh Panji Gumilang tersebut. Kalau seandainya orang-orang di luar sana mencerca, saya membela Al Zaitun dan saya Panji Gumilang, saya tekankan, saya pasang badan, ujar Pablo Benua. Bukan tanpa alasan Pablo Benua berani membela Al Zaitun karena mengklaim telah mengetahui bagaimana kehidupan sehari-hari di lingkungan pondok pesantren itu. Suami Rey Utamini berani menjamin bahwa isu soal ajaran sesat yang diajarkan di Al Zaitun tidaklah benar. Banyak hal isu-isu yang beredar di luar sana soal Al Zaitun. Sebagai orang yang selama ini mengamati media soal begitu masif, saya berani pastikan apa yang terjadi selama ini di media sosial itu tidak organik, jelas Pablo Benua. Tidak hanya pasang badan, Pablo Benua juga mengaku siap menjadi donatur utama untuk menanggung biaya operasional di pondok pesantren Al Zaitun jika benar-benar sumber dana mereka dibekukan. Akhirnya terbongkar, sosok di belakang Panji Gumilang ternyata orang istana. Kontroversi yang muncul di Ponpes Al Zaitun pimpinan Panji Gumilang itu memang menuai pro dan kontra di masyarakat, di mana banyak yang menilai jika pengajaran yang diberikan di Ponpes Al Zaitun menyimpang. Bahkan Panji Gumilang juga dituding telah melakukan penistaan agama karena diduga jika Ponpes Al Zaitun terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia atau NII. Terkait hal ini pun banyak pihak yang mendesak agar pemerintah segera menangkap Panji Gumilang serta membubarkan Ponpes Al Zaitun. Akan tetapi, juga banyak pihak yang menilai bahwa apa yang dituduhkan kepada Panji Gumilang itu tidaklah benar. Adapun berikut tokoh-tokoh yang secara terang-terangan membela Panji Gumilang. 1. Ali Mohtar Ngabalin. Ali Mohtar Ngabalin sendiri merupakan tenaga ahli utama kantor staf presiden, yang mana ia menyebut jika Panji Gumilang merupakan kader himpunan mahasiswa Islam yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren Gontor. Panji Gumilang juga merupakan anak dari kader Majelis Syuro Muslimin Indonesia sehingga mustahil baginya melakukan penyimpangan yang melawan syariat Islam. 2. Monique Rijkersmonik merupakan aktivis Israel. Ia menilai bahwa Panji Gumilang sangat gigih mengajarkan anak didiknya untuk memiliki sikap toleransi terhadap Yahudi.
Dia juga mengapresiasi sikap Panji Gumilang yang terang-terangan meminta anak didiknya menyanyikan lagu Hevenu Shalom Aleichem. 3. Habib Kribo Zain Assegaf. Habib Kribo merupakan sosok dari kalangan Ahlul Bait yang juga terang-terangan membela Panji Gumilang. Adapun ia tidak mempermasalahkan perbedaan cara beribadah yang dilakukan di Al-Zaitun, di mana menurutnya, sejak dahulu Rasulullah SAW tidak pernah memaksa siapapun dalam membangun keyakinan dan cara ibadahnya. 4. Kamarudin Simanjuntak. Menurut pengacara kondang ini, semua tudingan yang dilayangkan ke Ponpes Al-Zaitun adalah tidak benar atau hoaks. Semua orang mengatakan Panji Gumilang harus dihukum, karena mengatakan Al-Quran adalah perkataan manusia. Memangnya kalau perkataan manusia kenapa? Memang kau pernah dengar Tuhan berbicara? Kemudian ada yang bilang ada bunker isi senjata. Maka tadi saya sudah kelilingi semua. Tidak ada saya temukan gudang senjata selain tumpukan kayu-kayu jati, ucap Kamarudin. 5. Pablo Benua. Pengusaha sekaligus publik figur, Pablo bahkan mengaku siap menanggung biaya operasional pesantren selama ratusan rekening milik Panji Gumilang tengah dibekukan PPATK. Ya ini proses lah ya, dan kita apresiasi juga pihak kepolisian Barreskrim yang untuk bisa memproses dengan cepat. Tapi bukti-bukti video yang beredar, kemudian tangkapan layar dan juga berbagai pernyataan dari PG di sejumlah wawancara ini belumkah bisa memenuhi dua alat bukti yang dimaksud, Pak Ramadan? Hasil pemeriksaan dengan menunjukkan rekaman, kemudian tangkapan layar tersebut, dan juga beberapa pertanyaan yang diajukan kepada saudara PG, semua diakui. Artinya sudah ada bukti permulaan yang cukup. Saya ulangi, bukti permulaan yang cukup untuk menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan. Tentu prinsip kehati-hatian dan prinsip ketelitian itu tidak boleh diabaikan, Mbak. Kita juga tidak terlalu terburu-buru, tapi kita akan memastikan, melengkapi bukti secepatnya. Nanti akan kita sampaikan, Pak. Baik. Ada juga suara-suara, Pak, meskipun terbelah juga lah, begitu ya. Kita mengakui hal tersebut, begitu, untuk mendorong adanya penetapan juga dari peningkatan penyelidikan ke penyidikan ini dengan status tersangka, Pak Karopenmas. Bagaimana nih kepolisian mungkin menjawab sorotan-sorotan ini, Pak? Ya tentu apapun yang diinginkan ya seluruh masyarakat, keinginan pelapor, pasti kita akan respon. Tapi sekali lagi kita harus profesional dalam menangani ini. Kita sekali lagi seperti yang dikatakan Pak Dirpidum, bahwa sejak dinaikkan status menjadi penyidikan, tentu langkah-langkah yang dilakukan adalah langkah penyidikan ya. Ketika kita memanggil, statusnya kita tidak lagi meminta keterangan, tetapi statusnya kita memeriksa ya, apakah itu sebagai saksi, apakah itu sebagai ahli. Status kita tadinya mengundang atau meminta klarifikasi, kita sifatnya udah melakukan pemanggilan upaya paksa. Demikian. Baik.